Tema renungan kita saat ini adalah keyakinan keselamatan, dibawakan oleh Bapak Stefanus Sukamto. Masih bersama dengan sahabat Mentari, kita bertemu kembali. Bagaimana kabarnya saudara-saudara kita, sahabat Mentari? Semoga sehat-sehat. Kita selalu mendoakan semoga semua sehat-sehat dan penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai. Ya, saat ini masih bersama dengan Pak Sukamto, kita akan mendengar firman Tuhan ya tentang keyakinan dan keselamatan. Masih berlanjut loh, ya dari minggu yang lalu masih berlanjut, dan kita akan mendengarkan bagaimana firman itu bekerja dalam kehidupan kita bersama dengan Bapak Sukamto. Mari kita dengar. Sahabat Mentari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, berjumpa kembali dalam program Mentari. Kita hari ini akan berbicara tentang keyakinan keselamatan, menyambung dari minggu yang lalu. Yang kita bicarakan adalah Yesus Juru Selamat. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mau berbicara tentang keyakinan keselamatan. Biarlah kiranya Engkau berikan hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melakukannya menjadi kekuatan iman kami di dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Mentari, kita mengingat minggu yang lalu kami mengutipkan dari kitab Yohanes 1 ayat 12. Di sana dikatakan bahwa namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Itulah kelahiran baru, dan pada saat itu juga saudara dan saya menerima keselamatan yang dari Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang keyakinan itu. Nah, kita mendasarinya di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 Yohanes 1 ayat 12 dan 11. Mari kita melihatnya. 1 Yohanes 1 ayat 11 dan 12. Maaf, 1 Yohanes 5. Yang dikatakan demikian. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, sahabat Mentari, dari ayat ini ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Siapakah yang memberikan hidup yang kekal? Kemudian di manakah kita hidup kekal itu dapat kita temukan? Dan siapakah yang memiliki hidup kekal dan siapakah yang tidak memiliki hidup kekal? Menjadi jelas bahwa kita anak-anak Allah adalah orang yang sudah percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah keyakinan yang harus kita bangun, bahwa Allah menjamin kita dengan hidup yang kekal. Nah, saudara perlu tahu apa sih hidup yang kekal itu. Di dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat ketiga dikatakan di sana, hidup yang kekal adalah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus dalam yang telah Engkau utus. Mengenal Allah satu-satunya yang benar di dalam Yesus Kristus yang diutus oleh Allah. Itulah hidup yang kekal. Nah, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal itu kepada kita. Artinya bahwa hidup yang kekal itu diberikan oleh Allah kepada saudara dan saya. Nah, hidup kekal itu ada di dalam diri pribadi Yesus Kristus, karena di sana dikatakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Hidup itu ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga orang yang memiliki Yesus Kristus, dialah yang memiliki hidup yang kekal. Siapakah yang
tidak memiliki hidup yang kekal adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Di sana tadi sudah kita lihat bahwa 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11, siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup, dan siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sudah jelas, hanya orang-orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus, dia yang memiliki hidup yang kekal itu. Dan di luar itu, tidak ada kehidupan di dalam Allah. Karena hidup kekal adalah mengenal Allah yang sebenarnya di dalam Yesus Kristus. Pada waktu kita berbicara tentang kita diberi hak menjadi anak Allah, Allah mengukuhkan hal itu melalui firman-Nya di dalam kitab Roma pasal 8. Mari kita lihat pasal Roma pasal 8 ayat yang ke-16, mudah-mudahan pas. Roma pasal 8 yang ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Roh itu sendiri bersaksi bersama-sama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Allah meneguhkan di dalam perjanjiannya ini bahwa roh kita dan roh Allah bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sahabat Mentari, menjadi yakin kiranya saudara akan keselamatan yang diberikan Yesus, bahwa Yesus memberikan keselamatan untuk selama-lamanya. Nah, dengan dilahirkan kembali, kita dapat melihat kerajaan Allah, kita masuk dalam kerajaan Allah, dan kita bersama-sama dengan Bapa di surga. Nah, marilah kita melihat hal ini menjadi satu hal yang perlu kita hidupi dengan baik. Karena hanya melalui Yesus, saudara dan saya diselamatkan. Oleh sebab itu, sahabat Mentari, marilah kita bersama-sama untuk dibangun di atas keyakinan yang teguh. Sebab apa? Kalau kita membangun rumah, ibarat pondasi, pondasinya harus kuat. Kalau tidak kuat, maka itu bisa digoyang. Keyakinan keselamatan adalah fondasi di mana saudara dibangun di atasnya dengan kuasa firman Allah. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama meneguhkan hati, meyakini bahwa kita sudah diselamatkan. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat simpulan yang kita bisa lihat. Kita sudah menjadi anak Allah. Dari Yohanes 1 ayat 12 dikuatkan Roma pasal 8 ayat 16, roh Allah dan roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang berikutnya, kemudian kita di dalam Yohanes 13 disebutkan 1 Yohanes 5 ayat 13 melanjutkan dari Yohanes 5 11 dan 12 berkata, semuanya itu kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang Mentari yang kami kasih, marilah kita menggumulkan akan kehidupan kita supaya kita memiliki keyakinan yang kuat untuk meyakini keselamatan itu. Sungguh akan lebih baik jikalau saudara sahabat Mentari menghafal ayat-ayat ini. Yang pertama Yohanes 1 ayat 12. Kemudian sekarang kita tambah satu lagi 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Yang dikatakan di sana bahwa inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Dan semua ini ditulis supaya saudara tahu bahwa saudara memiliki hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang meyakinkan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kami pada saat kami percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau melahirkan kami sebagai anak-anak Allah dengan proses iman bahwa Engkaulah Allah yang benar, yang datang menyelamatkan kami dan memberikan keyakinan kepada kami bahwa kami sudah diselamatkan.
Terima kasih Bapak, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.